Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Agustina Wardekaraya di mata kuliah testing dan implementasi. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai strategi pengujian perangkat lunak, yaitu beberapa pendekatan strategi pengujian perangkat lunak itu sendiri ya. Nah, kita mulai saja. Di sini ada pengujian unit, kemudian ada pengujian integrasi, pengujian validasi, pengujian sistem. Nah, kita akan bahas satu-satu apa itu pengujian unit. Pengujian unit ini berfokus pada inti terkecil dari desain perangkat lunak, yaitu modul ya. Biasanya berorientasi pada white box. Jadi pengujian unit ini berfokus pada inti-inti terkecil yang ada di dalam sebuah sistem. Yaitu di sini ada gambar, ini merupakan modulnya ya. Kemudian ada di modul ini terdapat codingan untuk interface-nya seperti apa, kemudian struktur data lokalnya, kemudian kondisi batasnya kayak gini, seperti apa, jalur independennya, kemudian jalur penanganan kesalahan. Nah, kemudian dilakukanlah test case ya, sampai ditemukannya sebuah kesalahan dari sistem. Kemudian checklist untuk pengujian unit dalam unit interface ini apa aja. Jadi di sini ada apakah jumlah parameter input sama dengan jumlah argumen. Apakah antar dan argumen sudah cocok. Kemudian yang keempat, apakah jumlah argumen yang ditransmisikan ke modul yang dipanggil sama dengan atribut parameter. Ya. Selanjutnya ada lagi nih contoh-contoh pertanyaan dari pengujian unit. Pertanyaannya atribut dari argumen yang ditransmisikan ke modul yang dipanggil sama dengan atribut parameter. Kemudian sistem unit dari argumen yang ditransmisikan ke modul yang dipanggil sama dengan sistem satuan parameter tidak ya. Kemudian fungsi-fungsi built-in-nya sudah benar atau belum. Kemudian adakah referensi ke parameter yang tidak sesuai dengan point entry yang ada. Nah, kemudian apakah argumen input only diubah ya. Tuh, banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya untuk pengujian unit ini. Ini ada lagi definisi variabel globalnya seperti apa ya dengan modul itu, kemudian batasan yang dilalui merupakan argumen. Nah, test case harus didesain untuk mengungkapkan kesalahan dalam kategori. Pengetikan yang teratur dan tidak konsisten. Ya, inisialisasi yang salah atau nilai default-nya. Kemudian nama variabel yang tidak benar, kemudian tipe data yang tidak konsisten, dan underflow, overflow, dan pengecualian pengalamannya ya. Jadi tadi itu adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pengujian unit ya. Dia sifatnya lebih ke dalam codingan programnya itu ya, apa saja yang ada di dalam situ, sudah sesuai atau belum ya, konsisten atau tidak dianya, atau codingannya ya. Nah, jadi test case dalam pengujian unit ini harus didesain untuk mengungkapkan kesalahan dalam kategori ya. Jadi didesain sedemikian rupa bagaimana agar kesalahannya dapat ditemukan. Nah, selanjutnya, seberapa baikkah sistem yang sudah dibangun ya? Jadi ada dua aspek yang dipertimbangkan dalam menilai apakah sistem yang dibangun itu sudah baik atau belum. Jadi dua aspeknya apa? Yaitu apakah implementasi sudah sesuai dengan spesifikasi, ya. Jadi apakah sistem yang dibikin itu sudah sesuai belum dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh user, ya, atau yang sudah kita rancang di awal gitu ya, sesuai dengan kebutuhan user. Kemudian apakah spesifikasi sesuai dengan kebutuhan user ya tadi. Kemudian ada validasi. Validasi ini terkait dengan apakah sistem yang dikembang sudah benar. Ya, prosesnya seperti apa, sudah sesuai apa belum, sudah benar atau belum. Kemudian pengujiannya di mana sistem ketika diimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan.
Nah, yang ketiga itu ada verifikasi. Jadi verifikasi itu merupakan pertanyaan yang apakah sistem dikembang dengan cara yang benar. Benar tidak cara kita dalam mengembangkan sistem ini. Kemudian pengujiannya apakah sistem sudah sesuai dengan spesifikasi ya. Nah, itu tadi untuk yang unit testing atau pengujian unit. Selanjutnya kita lanjut ke integration testing. Pengujian keseluruhan sistem atau subsistem yang terdiri dari komponen yang terintegrasi. Jadi integration ini namanya juga integrasi ya, berarti menghubungkan antara subsistem atau keseluruhan sistem itu ya, terdiri dari komponen yang terintegrasi atau saling berhubungan. Kemudian tes integrasi ini menggunakan black box dengan test case ditentukan dari spesifikasi. Ya, jadi biasanya kalau unit tadi itu biasanya untuk white box testing, kalau integration ini biasanya digunakan dengan black box testing. Kesulitannya adalah menemukan atau melokasikannya ya, menemukan kesalahannya tuh agak susah ya. Kemudian penggunaan incremental integration testing dapat mengurangi masalah tersebut. Di sini ada incremental integration testingnya ya, contoh. Kemudian pendekatan integration testing itu ada beberapa pendekatan ya. Yang pertama ada top-down testing, yaitu berawal dari level atas sistem yang terintegrasi dengan mengganti masing-masing komponen secara top-down dengan suatu stub atau program pendek yang menggenerate input ke subsistem yang diuji. Kemudian ada bottom-up testing, yaitu merupakan integrasi komponen di level hingga sistem lengkap sudah teruji. Nah, pada prakteknya kebanyakan tes integrasi ini menggunakan kombinasi kedua strategi tersebut ya. Jadi pada implementasinya integration testing ini menggunakan dua strategi top down testing dan bottom up testing ini ya. Jadi kalau top down itu berawal dari level atas. Jadi kita cek dari misalnya dari klik menunya, kemudian tampil menunya ya dari atas ya, prosesnya seperti apa. Dan dengan bottom up ya, jadi mengintegrasikan komponen di level hingga sistem lengkap sudah teruji. Sini ada gambarnya untuk top down testing. Ini ada top down ya, namanya top down dari atas ke bawah. Jadi dari atas level A1, kemudian di bawahnya ada apa saja ya. Di dalam menu ini ada apa saja. Kemudian level 2 kayak gini ya, seperti pohon ya bentuknya ya. Jadi dari atas ke bawah sampai kalau ada di bawah ada lagi ya, misalnya kalau ada yang di sini gitu ya. Nah, ini untuk yang bottom up. Bottom up ini test driver ya. Jadi di dalamnya seperti apa, keluarnya seperti apa ya. Jadi dia kayak sistem balik ya, balik sistemnya itu ya, dari bawah, dari proses yang paling dalam ke yang paling atas, kebalikan dari top down testing. Nah, di sini ada pendekatan testing itu ada beberapa ya. Jadi ada architectural validation, itu top down integration testing lebih baik digunakan dalam menemukan error dalam sistem arsitektur. Kemudian sistem demonstration, yaitu top-down integration testing hanya membatasi pengujian pada awal tahap pengembangan sistem. Dan ada test implementation, yaitu seringkali lebih mudah dengan menggunakan bottom-up integration testing ya. Ini tadi adalah pendekatan testing untuk integration ya. Ada architectural, system demonstration, dan test implementation. Selanjutnya, ada yang namanya interface testing ya. Dari namanya kita tahu interface testing yaitu pengujian terhadap layar ya atau tampilan dari sebuah sistem. Nah, interface testing ini dilakukan kalau modul-modul dan sub-sub integrasi dan membentuk sistem yang lebih besar. Tujuannya yaitu untuk mendeteksi fault terhadap kesalahan interface atau asumsi yang tidak valid tentang interface tersebut. Sangat penting untuk pengujian terhadap pengembangan sistem dengan menggunakan pendekatan object oriented yang didefinisikan oleh object oriented-nya. Ya, jadi sistem testing interface ini itu untuk tadi ya, untuk tampilan dari sebuah sistem ya, yang bertujuan untuk
mendeteksi fault terhadap kesalahan interface ya, kesalahan dari tampilannya ya, untuk menghindari tidak validnya interface itu sendiri. Nah, selanjutnya pengujian validasi yaitu kajian konfigurasi, yaitu audit ya. Jadi elemen dari proses validasi memastikan apakah semua elemen konfigurasi perangkat lunak telah dikembangkan dengan tepat. Jadi setelah sekian tes dilalui atau sekian pengujian dilalui dari pengujian unit, kemudian pengujian integration, kemudian pengujian interface ya, maka akan dilakukan validasi pengujian itu ya secara keseluruhan dengan konfigurasi audit ya. Jadi di audit pengujian itu tadi ya, apakah untuk memastikannya semua elemen konfigurasi perangkat telah dikembangkan dengan tepat ya. Jadi di audit ya. Nah, pengujian validasi ini ada pengujian alpha dan beta. Kalau pengujian alpha itu apa saja? Ada usability labs, kemudian ada usability factor checklist. Ya, kemudian kalau pengujian beta, pengujian perbaikan ya. Nah, selanjutnya di sini ada pengujian sistem. Itu ada pengujian perbaikan, pengujian keamanan, pengujian stres, dan pengujian kinerja. Pengujian aplikasi server itu ada volume testing, stress testing ya, dan seterusnya. Coba kalian baca. Itu volume testing ya. Jadi menemukan kelemahan sistem selama melakukan pemrosesan data dalam jumlah yang besar dalam periode waktu yang singkat. Tujuannya volume testing ini yaitu meyakinkan bahwa sistem tetap melakukan pemrosesan data antar batasan fisik dan batasan logik. Contohnya, mengujikan proses antar server dan antar partisi hard disk pada satu server. Kemudian ada stress testing. Nah, tujuan dari stress testing ini untuk mengetahui kemampuan sistem dalam melakukan transaksi selama periode waktu puncak proses ya. Contohnya, ketika penolakan proses login online setelah dilakukan down atau pada kasus batch ya. Pengiriman batch proses dalam jumlah yang besar dilakukan setelah sistem down. Ya, contohnya seperti ini ya. Jadi dilakukan pengujian ketika terjadinya penolakan proses login ya, atau setelah sistem itu down, dilakukan pengujian. Jadi dicari kesalahannya di mana ya, kenapa dia tidak bisa login pada saat sistemnya down ya, gitu. Contohnya melakukan login ke server ketika jumlah besar workstation melakukan proses menjalankan perintah SQL database. Jadi ada lagi nih contohnya, kita melakukan login terhadap sistem ketika di dalam sistem itu sedang menjalankan perintah SQL database ya, atau membaca database. Selanjutnya ada performance testing. Nah, dilakukan secara paralel dengan volume dan stress testing untuk mengetahui unjuk kerja sistem, waktu respon, throughput, rate ya, pada beberapa kondisi, proses, dan konfigurasi. Nah, dilakukan pada semua konfigurasi sistem perangkat keras dan lunak. Misalnya, pada aplikasi client server diujikan pada kondisi corporate ataupun lingkungan sendiri, LAN versus WAN, laptop versus desktop ya. Kemudian menguji sistem dengan hubungan sistem ke lain pada server yang sama. Kemudian ada data recovery testing. Ya, apa itu data recovery testing? Yaitu investigasi dampak kehilangan dengan data melalui proses recovery ketika terjadi kegagalan proses ya. Penting dilakukan karena data yang disimpan di server dapat dikonfigurasikan dengan berbagai cara ya. Kemudian kehilangan data terjadi akibat kegagalan sistem, hard disk rusak, penghapusan yang tidak sengaja, kecelakaan, dan virus atau pencuri. Kemudian ada data backup dan restore testing, dilakukan untuk melihat prosedur backup data ya dan recovery-nya. Yang dilakukan dengan mensimulasikan beberapa kesalahan untuk menguji proses backup dan recovery. Pengujian dilakukan terhadap strategi backup, yaitu frekuensi, medium waktu, mekanisme backup, atau personal. Beberapa lama backup akan disimpan.
Terakhir ada switching antara live dan backup server ketika terjadi kerusakan atau load log resection pada backup kemudian melakukan recovery. Kemudian ini ada data security testing ya, yaitu privilege akses terhadap data yang diujikan pada beberapa user yang tidak memiliki privilege akses ke database. Kemudian dilakukan shutdown database engine melalui operating system dengan beberapa perintah OS yang dapat mematikan aplikasi database ya. Jadi dilakukan juga data security testingnya ya, dengan melakukan privilege access dan shutdown database melalui, maksudnya shutdown database secara paksa ya. Yang terakhir ada debugging, itu proses, ini ada gambar ya, eksekusi case of case atau ya, kemudian hasilnya seperti apa, dilakukan debugging, penyebab yang diidentifikasikan yang terjadi debug ini kenapa, dikoreksi, kemudian pengujian regresi ya, kemudian dites lagi, eksekusi case-nya lagi, hasilnya seperti apa, kalau terjadi debug lagi dicari identifikasinya, salahnya di mana ya, sampai sistem itu bisa dieksekusi secara sempurna ya. Oke, baiklah itu tadi penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Selamat ketemu kembali di video selanjutnya. Salam budaya.